Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala awsana bittaqwa faqala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua milik Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Kita hidup karena pertolongan Allah. Allah yang memberikan kita sehat, memberikan kita rezeki, memberikan kita kebutuhan yang sehari-hari kita sangat perlukan. Kita butuh oksigen, Allah kirim oksigen. Kita butuh air, Allah turunkan hujan. Allah tumbuhkan pohon-pohonan yang berbuah, dan kita bisa menikmati buah-buahan itu. Demi Allah, itu semua bukan karena uang kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini, jika kita bisa berkumpul, datang ke masjid di saat banyak orang tidak sempat ke masjid, kita bisa ke masjid, kita diberi kesehatan, kita dimudahkan. Ini semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya wajib kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hanya milik Allah segala pujian. Janganlah sekali-kali menjadi makhluk, menjadi hamba yang ingin dipuji. Karena yang berhak dipuji hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba tidak pantas memburu pujian. Hamba hanya mohon kepada Allah agar dijaga imannya, dijaga hidupnya, dijaga kesehatannya. Itulah makna syukur. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan, shallaitu alaihi asyra." Siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, aku akan membalas doa untuknya 10 kali. Beruntunglah umat yang senantiasa tidak lepas bibirnya, lidahnya dari salawat kepada Rasulnya. Dialah Rasulullah yang membawa cahaya kepada kita. Hari ini kita bisa tahu ini halal, ini haram, karena Rasulullah yang mengajarkan kepada kita. Dan kita semua berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah SAW dengan membacakan salawat kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap khotib di hari Jumat tidak ada lain pesannya, hanya ingin mengingatkan, memastikan benarkah kita masih terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat HP yang selalu kita jaga, kita rawat, kita isi pulsa untuk dipastikan apakah HP ini masih terhubung ke operator. Hadirin, operator kita Allah. Setiap hari Jumat kita memastikan diri, diingatkan oleh khotib, apakah benar kita masih terhubung kepada Allah sebagai operator kita. Inilah khutbah yang selalu ditekankan untuk menyampaikan tentang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah bahwa sang hamba masih terhubung dengan Allah. Sang hamba masih mempunyai kekuatan iman dalam dirinya. Kalau HP diisi pulsa, kalau hamba diisi iman. Benarkah sinyal iman itu masih kokoh, masih kuat? Itulah takwa. Takwa itu untuk memastikan bahwa sinyal iman itu masih kuat terhubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sang hamba setiap kali dipanggil sholat, segera sholat. Dipanggil untuk membayar zakat, segera membayar zakat. Dipanggil untuk berpuasa, berpuasa segera.
tidak berlambat-lambat. Dipanggil untuk membantu saudaranya, segera dia beramal soleh tanpa keberatan sedikit pun. Di saat tidur malam, betapa nyamannya tidur itu. Dipanggil untuk sholat tahajud, bangun sang hamba itu. Saat waktu kosong, dia tidak buang-buang waktu. Ada kesempatan baca Al-Quran, dia baca Quran. Di hari Jumat, kesempatan baca surah Al-Kahfi, dia langsung membaca. Inilah takwa. Takwa artinya sigap, bersegera, tidak berlambat-lambat, tidak lemut dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, di hari kiamat nanti, saat kita dibangkitkan dari alam kubur, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Lalu setelah itu kita akan melalui proses-proses sampai akhirnya kita ada proses, kita harus melewati sebuah titian as-sirat. As-siratu huwa jisrun mamdudun ala dhahri jahannam adaqu minas syar wa ahaddu minas saif. Sirat adalah sebuah jalan yang memanjang di atas api neraka, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah, semua kalian pasti akan melewati sirat itu. Saudaraku, tidak ada jalan untuk bisa selamat meniti dari sirat itu kecuali kita menunjukkan sekarang kesigapan mentaati Allah, kesegeraan mentaati Allah, kesegeraan melakukan kebaikan. Itu semua yang membantu kita untuk juga kita bisa segera melewati sirat itu. Karenanya Nabi menceritakan, minhum kalbarq, ada yang meniti sirat seperti kilat, langsung nyampe ke surga. Karena di dunia saat dipanggil sholat, dia seperti kilat segeranya. Di saat dipanggil untuk mentaati Allah, dipanggil untuk kebaikan, dipanggil untuk majlis taklim, dipanggil untuk bersedekah, dia seperti kilat, secepat kilat. Maka ketika meniti di atas sirat, dia bersegera melewati itu. Wa minhum kahutfatil ain, kata Nabi. Ada yang meniti di atas sirat, dia seperti mata berkedip. Kenapa? Karena ketika di dunia dia segeranya mentaati Allah, segeranya melakukan kebaikan seperti mata berkedip. Tapi kata Nabi, ada orang yang lemot, ada orang yang berlambat-lambat. Maka ketika meniti di atas sirat, dia juga lambat. Minhum man yamshi ala batni, ada yang berjalan pakai perutnya. Dia memegang tali itu, pedang yang paling tajam dia pegang dengan tangannya, dan perutnya terluka, tergores oleh titian itu. Tapi dia gak ada pilihan lagi. Di dunia dia berlambat-lambat, lemut mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man yamshi ala dhahri, kata Nabi, ada yang berjalan pakai punggungnya. Kenapa? Di dunia suka mencari-cari alasan untuk menghindari kebaikan, alasan sibuk, alasan gak punya waktu untuk ke masjid, untuk ke taklim. Maka ada balasannya, kata Nabi, dia akan berjalan pakai punggungnya. Tapi ada yang paling mengerikan. Rasulullah menyebutkan, minhum man yamshi ala ra'si. Nanti kamu akan melihat orang-orang yang meniti sirat, mereka berjalan pakai kepalanya, kata Nabi. Para sahabat terkaget-kaget, ya Rasulullah, kaifa yamshi ala ra'si? Bagaimana dia berjalan pakai kepalanya? Qala Rasulullah SAW, walladhi yaqdiru ayaj'alahu yamshi ala rijlain, fahuwa yaqdiru ayaj'alahu yamshi ala ra'si. Allah yang bisa membuat dia berjalan di muka bumi dengan kakinya. Sekarang Allah bisa juga membuat dia berjalan pakai kepalanya. Karena dia di dunia suka membolak-balik fakta, suka menyembunyikan kebenaran, suka mempersulit orang lain, suka menjauhi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suka makan yang haram, suka menjauhi ulama-ulama yang mereka mengajar kebaikan,
suka memusuhi orang-orang yang baik. Seperti itu mereka hidup dengan keterbalikan dalam berjalan. Saudaraku, Allah Maha tahu. Semua ada jalannya. Makanya takwa itu apa? Takwa itu ayo kita bersegera. Di hari Jumat kita dicas. Isi pulsa, pastikan kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa. Dan ini makna haqqatu qati. Takwa yang sebenarnya, bahwa kita mentaati Allah bersegera, bercepat-cepat, bukan berlambat-lambat. Makanya dalam Al-Quran, setiap kebaikan seringkali Allah menggunakan bahasa percepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mencapai surga, bersegeralah. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Itu bahasa Allah. Supaya kita tahu diri bahwa hamba itu jangan sok jual mahal kepada Allah. Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Makanya kalau dipanggil Allah, bersegera. Tidak patah jadi hamba Allah ketika ternyata dia berlemut-lemut untuk mentaati Allah. Lambat ke masjid, lambat mentaati Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hakikat takwa. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang merusak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa'a li ta'atihi min ibadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Takwa identik dengan sebuah kemerdekaan. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka dia adalah hamba yang paling merdeka. Merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari belenggu setan, merdeka dari segala bentuk kemaksiatan. Itulah puncak kemerdekaan seorang hamba ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merdeka ketika seseorang sibuk dengan maksiat dan dosa-dosa. Bukan merdeka orang yang dipermainkan setan, ditendang-tendang dalam kemaksiatan, seperti bola dipermainkan anak kecil, tidak punya harga diri sama sekali. Kesana berzina, kesini nonton, kesana mabuk, kesini membunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan merdeka. Merdeka itulah hakikat kehambaan kepada Allah. Ketika seorang hamba bersama Allah, itulah dia puncak kemerdekaan yang hakiki. Sebuah negeri ketika ternyata para penghuninya bertakwa kepada Allah, itulah puncak kemerdekaan sebuah negeri yang hakiki. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka jujur beriman kepada Allah, jujur bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Akan aku buka untuk negeri itu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi apa kata Allah? Ketika ternyata penduduk negeri itu tidak merdeka secara hakiki, sibuk dengan maksiat dan dosa-dosa, maka akan aku cabut keberkahan di negeri itu. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku cabut keberkahan di negeri itu dan aku bikin sengsara ke negeri itu karena mereka membalas setiap kebaikan Allah dengan maksiat dan dosa-dosa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد في الأولين آمين وصل على محمد في الآخرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة